bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Berikut ini kita akan bahas tentang sifat-sifat dari integral tentu. Dimana sebelumnya kita sudah bahas tentang metode pengintegralan ya. Jadi yang pertama nanti yang perlu dipahami di sini adalah, jadi kalau integral dari suatu fungsi atau dari fx dx, kalau batas bawahnya nanti sama dengan batas atas atau misalnya sama-sama a, hasilnya ini nanti langsung aja kita buat 0. Ya, yang kedua, kalau misalnya integral ya batas a sampai dengan b dari suatu fungsi atau dari fx dx, nah, ini sama dengan ya ini boleh berganti jadi negatif dengan syarat ya batasnya berganti posisi. Berarti b sampai dengan a dari fx dx. Nah, ini yang kedua. Baru berikutnya ya integral batas a sampai dengan b, ya batas a sampai dengan b dari fx ditambah dengan gx. Ya, jadi kalau ada dua fungsi dijumlahkan, ini nanti bisa kita jabarkan. Berarti menjadi integral batas a sampai b dari fx dx, ya kita tambah dengan integral batas a sampai b dari gx dx. Ya, kalau misalnya nanti di soal itu dikurang, berarti tambah ini tinggal aja kita ganti jadi kurang, gitu. Ya, berikutnya kalau misalnya nanti integral batas a sampai b dari k dikali fx dx, di mana k ini merupakan suatu konstanta atau bilangan. Berarti k ini nanti boleh kita geser ke depan. Berarti jadi k dikali integral batas a sampai b dari si fx dx. Ya, berikutnya kalau misalnya nanti integral batas a sampai b dari fx dx ya ditambah dengan integral batas b sampai dengan c dari fx dx. Jadi kalau misalnya fungsinya sama-sama fx dan batas di sini sama-sama b atau sama-sama, maka nanti boleh kita habiskan. Berarti yang tinggal nanti jadi integral batas a sampai dengan c dari si fx dx ya, dengan syarat ya ini nanti ada syaratnya. Nah, di mana nanti nilai A itu harus lebih kecil dari B dan nilai B itu lebih kecil dari C. Oke, untuk memahaminya lagi kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, integral batas 1 sampai 2 dari 2x pangkat 2 dikurang 3 dx dikurang integral batas 1 sampai 2 dari 2x dikurang x kuadrat dx. Ya, jadi karena ini batasnya sama-sama dengan 1 dan 2, maka ini boleh aja fungsinya kita kurangkan. Berarti batasnya cukup kita buat cuma 1 aja. Ya, untuk sederhana. Berarti integral batas 1 sampai dengan 2 dari 2x kuadrat dikurang 3 ya dikurang dengan yang ini. Ya, berarti 2x dikurang x kuadrat dx. Nah, kalau misalnya kita buat integralkan langsung juga boleh, cuman jadi agak panjang. Jadi supaya sederhananya boleh kita buat seperti ini. Berarti ini sama dengan integral batas 1 sampai 2 dari 2x kuadrat dikurang 3. Negatif kali 2x itu negatif 2x. Negatif kali negatif jadi positif x kuadrat dx. Ini masih bisa kita sederhanakan karena sama-sama x pangkat 2. Ya, berarti ini sama dengan ya ini sama dengan integral dengan batas 1 sampai 2. 2x kuadrat tambah x kuadrat itu 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dx. Ya, berarti tidak masalah, boleh kita integralkan langsung. Berarti nanti ini sama dengan ya 3 per 2 tambah 1 berarti 3 per 3 1 ya. Berarti tinggal x pangkat 3 dikurang koefisien per pangkat tambah 1 2 per 2. Jadi tinggal x kuadrat negatif 3 integralnya negatif 3x. Batasnya 1 sampai dengan 2. Kita masukkan batas atas duluan. 2 pangkat 3
8, 2 pangkat 2, 4. 3 kali 2, 6. Kita kurangi dengan batas bawah. Ya, 1. Berarti 1 pangkat 3, 1. 1 kuadrat 1, 3 kali 1 itu 3. Maka hasilnya sama dengan, ya, 8 dikurang 4, 4. Dikurang 6, minus 2. Dikurang dengan 1 kurang 1, 0. Dikurang 3, berarti minus 3. Berarti sama dengan minus 2 tambah 3. Maka hasilnya sama dengan 1. Kita lanjut contoh yang kedua. Integral batas 2 sampai dengan 5 dari x pangkat 3 dikurang 5 tambah 1 per x dx ditambah integral batas 5 sampai 2 dari x pangkat 3 dari x pangkat 3 kurang 5 tambah 1 per x dx. Ya, coba perhatikan yang pertama fungsinya sama ya. Karena fungsinya sama, ini sama-sama 5 berarti boleh habis. Berarti langsung aja ujung ke ujung. Rumus yang sudah saya jelaskan tadi ya dengan menggunakan sifat integral tentu. Sehingga nanti tinggallah integral, ya, batas 2 sampai dengan 2. Batas 2 sampai dengan 2 dari fungsinya itu. Ya, fungsinya itu siapa? X pangkat 3 dikurang 5 ditambah 1 per x dx. Ya, baru karena ini batasnya sama. Tadi saya katakan kalau batasnya sama langsung aja jawabannya 0. Ya, paham contoh yang 2 ya? Ya, berikutnya kita lanjut contoh yang ketiga untuk memahaminya lagi. Contoh yang ketiga, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 untuk x-nya lebih kecil sama dengan 2. Dan 2x dikurang 1 untuk x lebih besar dari 2. Maka integral batas 1 sampai dengan 3 dari fx dx. Ya, jadi di sini kan ada dua fungsi fx. Ya, jadi fungsi fx yang pertama ini kita gunakan untuk x-nya lebih kecil sama dengan 2. Berarti 2 ke bawah. Tetapi untuk x-nya yang lebih besar dari 2, maka fungsi yang akan kita gunakan adalah 2x dikurang 1. Ya, padahal yang ditanya di sini apa? Yang ditanya itu adalah integral dengan batas 1 sampai dengan 3. Ya, maka ini boleh kita buat. Ya, jadi kalau dibilang integral batas 1 sampai 3 dari fx dx, ini boleh kita jabarkan. Ya, supaya ada muncul 2, maka sama dengan integral batas sampai 2 dari fx dx, ya, ditambah dengan integral batas 2 sampai dengan 3 dari fx dx. Nah, jadi 1 sampai dengan 3 saya jabarkan menjadi 1, 2, 2, 3. Karena 2 ini habis tinggal 1, 3. Kenapa harus dijabarkan? Supaya muncul batas x sama dengan 2. Ya, baru ini boleh kita jabarkan menjadi sama dengan integral batas 1 sampai 2. Kalau x-nya diantara 1 sampai 2, ya, diantaranya. Berarti fungsi yang akan kita pakai adalah 2x kuadrat tambah 1 karena ini x lebih kecil sama dengan 2. Berarti dari 2x kuadrat ditambah 1 dx ditambah, kalau diantara 2 sampai dengan 3 berarti lebih besar dari 2 ya. Maka yang kita pakai 2x kurang 1. Berarti integral batas 2 sampai 3 dari 2x dikurang 1 dx. Ya, berarti ini sudah tidak masalah ya. Berarti ini boleh kita integralkan langsung. Ya, berarti koefisien per pangkat ditambah 1 berarti jadi berapa? 2 per 3 x pangkat 3 integral 1 kita kalikan aja dengan x. Ya, ini batasnya 1 sampai 2 ditambah integralkan juga ini. Berarti 2 per pangkat tambah 1 berarti 2 per 2 jadi 1 ya. Maka tinggal x kuadrat min 1 kali x minus x batasnya berapa? 2 sampai dengan 3. Berarti ini bisa kita sederhanakan, masukkan batas atas berarti 2. 2 pangkat 3, 8 kali 2, 16 per 3 ditambah dengan 2 dikurang dengan batas bawah berarti 1 ya. 2 per 3 kali 1, 2 per 3. Kita tambah dengan 1. Nah, ini. Baru ditambah dengan yang ini. Masukkan pertama batas atasnya 3. 3 kuadrat 9 dikurang 3. Ya, baru dikurang batas bawah.
2 pangkat 2, 4 dikurang dengan 2. Ya, ini dia. Ya, berarti setelah ini kita sederhanakan lagi. Berarti ini nanti sama dengan ini bisa kita buat jadi per 3 ya. 3 bagi 3, 1 kali 16, 16. 3 bagi ini per 1 ya. 3 bagi 1, 3 kali 2, jadi tambah 6. Nah, berarti dikurang, ini juga kita buat per 3. Berarti 3 bagi 3, 1 kali 2 tetap 2. Tambah, ini 3 bagi 1, 1 kali 3 kali 1 jadi tambah 3 ya. Berarti ditambah 9 kurang 3, 6. 4 kurang 2, berarti dikurang 2. Berarti hasilnya sama dengan 22 per 3 dikurang 5 per 3 ditambah 6 kurang 2 hasilnya 4. Ya, karena penyebutnya sudah sama, bilangnya bisa kita kurangkan langsung. Berarti 22 kurang 5 hasilnya 17 per 3 ditambah dengan 4. Atau ini sama dengan 3 kali 4 berapa? 12 per 3 atau sama dengan 29 per 3. Ini kalau kita sederhanakan bisa dia 9. 9 kali 3 27. Sisanya 2. Maka jawabannya adalah 92 per 3. Oke, sampai di sini paham? Ya, untuk lebih memahami kita lanjut soal berikutnya. Contoh berikutnya, integral dari batas 0 sampai 1 dari f(x) dx sama dengan 2 dan integral batas 2 sampai dengan 1 dari 2 f(x) dx sama dengan 2, maka integral batas 0 sampai 2 dari f(x) dx. Ya, berarti kalau nanti ditanya integral 0 sampai 2, ini bisa kita buat berarti 0 sampai 1 ditambah 1 sampai 2. Masalahnya ini masih 2 sampai 1, berarti ini kita balikkan dulu. Ya, berarti kita mainkan dari ini dulu. Berarti integral batas 2 sampai 1 dari 2 f(x) dx sama dengan 2. Ini boleh kita buat tadi berubah tanda jadi negatif jika batas bawahnya berubah posisi. Berarti di sini 1, di sini jadi 2. Dari 2 f(x) dx karena 2 itu konstanta boleh kita geser ke kiri. Berarti di sini jadi tinggal f(x) dx sama dengan 2. Nah, berarti dari sini dapatlah integral batas 1 sampai 2 dari f(x) dx itu sama dengan 2 per minus 2 atau sama dengan negatif 1. Jadi setelah sudah dapat ini, langsung aja kita buat yang ditanya apa. Yang ditanya adalah integral batas 0 sampai 2 dari f(x) dx. Ya, jadi yang ditanya itu integral batas 0 sampai 2 dari f(x) dx. Jadi ini bisa kita jabarkan menjadi integral batas 01 sampai dengan f(x) dx ditambah integral batas 1 sampai 2 dari f(x) dx. Ya, supaya apa? Karena itu yang diketahui di soal. 0 sampai 1 dari f(x) dx itu berapa? 2 ya. Berarti itu sama dengan 2 ditambah integral batas 1 sampai 2 dari f(x) dx. Itu sama dengan minus 1. Berarti positif dengan negatif jadi negatif ya. Maka di 2 kurang 1 sama dengan 1. Ya, mungkin ini video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.